24 Today, aktual, tajam, dan berimbang. Advokat Budi Utomo, SH, MH, Cil, atau yang juga akrab disapa dengan Kapten Lawyer Budi Utomo, dari Kantor Hukum Bismaraya, melayangkan somasinya ke Jaksa Agung Muda Intelijen, terkait perkara tanah kliennya atas nama Bambang Sutrisno, yang terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang Selatan, yang diduduki dan ditempati oleh inisial JM, dan preman bayaran sampai saat ini, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Kronologi perkara tanah yang dihadapi Bambang Sutrisno ini, bermula dari klien dari advokat Kapten Lawyer Budi Utomo, SH, MH, Cil tersebut, membeli tanah melalui proses lelang mandiri, yang diajukan para ahli waris, dan tanah tersebut sudah terbayar lunas, baik melalui balai lelang, melalui pajak, maupun surat keterangan lunas dari Kementerian Keuangan. Setelah 2012 Bambang Sutrisno ini membeli tanah tersebut, beliau lakukan aktivitas dengan membangun beberapa bangunan semi permanen dan menaruh barang di sana berupa gudang, kontainer yang dibuat seperti kantor, juga membangun kios-kios semi permanen, yang dikelola dan dihuni oleh beberapa warga di lingkungan. Seiring sejalan kira-kira pada bulan Agustus tahun 2022, mulailah ada insiden penyerobotan tanah, yang dilakukan saudara inisial JM, beserta para preman bayaran. Kejadian ini sudah dilaporkan oleh Bambang, melalui kuasa hukum yang terdahulu di Polsek Curug, berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Setelah itu Bambang sudah melaporkan ke Polres Tangerang Selatan berkaitan tindak pidana perkara 167 KUHP, memasuki pekarangan tanpa izin. Seiring waktu juga Bambang membuat laporan polisi di Jakarta Selatan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, namun semua tidak berjalan, dikarenakan JM tidak pernah hadir menemui panggilan penyidik. Yang saya hormati Bapak Bambang Sutrisno sebagai klien kami, rekan-rekan media, saya Kapten Lawyer Budi Utomo dari Kantor Hukum Bismaraya dan Partner, berkaitan dalam konferensi pers pada malam hari ini, berkaitan somasi yang saya layangkan kepada yang terhormat Jaksa Agung Muda Intelijen, berkaitan surat intelijen yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang Selatan. Di samping saya adalah Pak Bambang Sutrisno, adalah pemilik lahan yang berada di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Selatan. Yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Rosid, paralegal dari Kantor Bismaraya dan Partner. Saya akan jelaskan kronologi secara singkat bahwa Bapak Bambang ini membeli tanah melalui proses lelang. Proses lelang mandiri yang diajukan para ahli waris. Dan tanah tersebut sudah terbayar lunas, baik melalui balai lelang, baik pembayaran pajak maupun surat keterangan lunas dari Kementerian Keuangan. Setelah 2012 beliau ini membeli tanah tersebut, beliau melakukan aktivitas dengan membangun beberapa bangunan semi permanen. Ada menaruh barang di sana, ada berupa gudang, ada berupa kontainer yang dibuat seperti kantor. Juga membangun ruko semi permanen yang dikelola dan dihuni oleh beberapa warga di lingkungan. Seiring sejalan, kira-kira pada tahun 2021 mulailah ada insiden penyerobotan tanah yang dilakukan saudara John Morin beserta
para preman. Bisa dilihat di sini, rekan-rekan media. Dan proses ini sudah dilaporkan oleh Bapak Bambang melalui kuasa hukum yang terdahulu. Baik itu dilaporkan di Polsek Curug berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Setelah itu Pak Bambang sudah melaporkan ke Polres Tangerang Selatan berkaitan dugaan tindak pidana perkara 167 KUHP, memasuki perkarangan tanpa izin. Seiring waktu juga Pak Bambang membuat laporan polisi di Jakarta Selatan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Nanti rekan-rekan media bisa mengambil data, dan semua ini sudah kami kirimkan kepada yang terhormat Jaksa Agung Muda Intelijen, yang saya tembuskan kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda. Mudah-mudahan hari ini sudah diterima. Berkaitan hal tersebut, yang kami sesalkan adalah surat yang beredar, yang secara tidak langsung kami terima dari orang yang mengatasnamakan perwakilan oleh saudara John Morin. Dan saya sudah berupaya juga berkomunikasi melalui WA langsung ke Kasubit. Namun karena kami terbatas komunikasi sehingga kami layangkan somasi tersebut. Berkaitan hal tersebut, yang kami sesalkan adalah rekomendasi yang seolah-olah data klien kami, sertifikat klien kami, atau klien kami melakukan kesewenang-wenangan di dalam proses penerbitan sertifikat. Dan saya juga menyesalkan kepada Bapak Kepala Desa Kadu, dan Bapak Kakan BPN Kabupaten Tangerang Selatan, yang tanpa izin, tanpa memberitahukan terlebih dahulu atas kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Saya berharap kepada Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung, saya Kapten Purnawirawan Budi Utomo, siap membela kepentingan masyarakat. Saya berharap jangan sampai adanya pembentukan tim yang dibentuk oleh Jaksa Agung berkaitan pemberantasan mafia tanah, justru memberikan ruang mafia tanah itu sendiri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Jelas-jelas Bapak Bambang sudah memiliki legalitas. Dan saya berharap kepada Bapak Kapolri, Izin Jenderal, Bapak Kapolda Metro Jaya, surat kami sudah dilaporkan, baik itu melalui Kapolsek Kadu, Kapolres Tangerang Selatan. Bahkan terakhir kami melakukan laporan di Polda Metro Jaya, meskipun dilimpahkan kembali ke Jakarta Selatan. Begitu juga laporan kami yang ada di Jakarta Selatan. Bagaimana mungkin orang-orang yang telah melakukan penyerobotan tanah, sudah mencuri, mengambil hartanya Pak Bambang, saat sekarang seolah-olah mengadu sebagai korban dari kesewenang-wenangan Bapak Bambang. Bapak Bambang ini membeli dengan ketulusan, dengan uang yang dikumpulkan. Mereka sudah membayar lunas. Nanti disilakan rekan-rekan media, barangkali nanti Pak Bambang memberikan saran dan masukan. Karena kenapa saya lakukan ini? Karena apa yang dilakukan oleh tim intelijen
dari Jaksa Agung Muda Intelijen sangat mencederai kami. Bagaimana mungkin yang sudah jelas ada sertifikatnya dianggap ada kesemenang-menangan? Bukankah negara ini adalah negara hukum? Bukan ranahnya Jaksa Agung mengatakan bahwa sertifikat itu tidak benar. Yang bisa membatalkan sertifikat adalah putusan pengadilan baik perdata maupun PT UN. Jadi saya berharap kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, BPN, ATR, bahwa jangan sampai hal-hal yang seperti ini yang tujuannya melindungi masyarakat dari rongrongan mafia tanah, justru mereka melakukan perlindungan terhadap mafia tanah itu sendiri. Silakan Bapak Bambang bisa menceritakan sekilas berkaitan selama ini Bapak membeli dengan uang Bapak sudah membangun, sudah membeli beberapa kontainer yang saat sekarang sudah hilang semuanya. Dan saya minta supaya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda membantu kami minta perlindungan. Kami sudah membuat laporan di Polsek Curug, kami sudah membuat laporan di Polres Tangerang Selatan, dan kami juga membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Kami berharap dengan keterbatasan Pak Bambang dan keluarga, dibantu dengan rekan-rekan media, benar-benar menyuarakan suara keadilan. Suara keadilan. Silakan Pak Bambang. Barangkali ada unek-unek atau... Terima kasih. Kami sudah menguasai lahan sudah 10 tahunan lebih. Bahwa tanah itu tiba-tiba didatangi orang yang dia bilang dia mempunyai hak di situ. Kami mengeluarkan sertifikat, tapi mereka tidak peduli. Mereka memaksa masuk dan saudara kami diusir, dipaksa, dikeluarkan dari rumah tempat tersebut. Dan kami dicuri, barang-barang dicuri, gudang yang ada dirubuhkan, nggak tahu dikemanakan, itu dijual sama mereka, nggak tahu lari kemana itu barangnya. Dari gedung 3 gedung dan kontainer segala itu dicuri semuanya. Jadi habis semuanya itu, barang juga habis. Aku punya tempat di depan itu ada bikin kios itu juga dikuasain sama dia dan diambil uangnya itu untuk dikontrakkan sama orang, tiap bulannya diambilin. Lantas bahwa aku sudah melaporkan kepada yang berwajib, tapi belum ada penyelesaian. Jadi barangku sudah habis semua, itu diambil, dan gudang 3 gudang itu diambil semua, dirobohkan sampai tinggal tanahnya aja. Lalu barang-barang itu sudah habis semua. Kami juga melaporkan, sudah kami laporkan kepada yang berwajib, Polsek, Polres, Polda, Kapolda, Polda. Jadi itu yang kami mohon supaya bisa ditegakkan keadilan. Dan sekarang dibuatkan lagi surat dari Kejaksaan Agung seolah-olah bahwa sertifikat kami itu tidak benar. Kami dapatnya boleh membuat rekayasa.
sebenarnya kami beli dengan uang sendiri dan itu kami bayar semua itu ke negara, bayar ke pajak juga kita bayar semuanya. Ke ahli waris sudah bayar. Ke ahli waris sudah lunas semua. Ahli waris pun nggak ada yang menuntut kami. Ya, jadi sehingga kami sampai sekarang tempat itu masih dikuasain, masih ditempatin sama preman-preman itu yang bilangnya dari John G. Morin. Harapan kepada Bapak Jaksa Agung? Harapan kepada Bapak Jaksa Agung agar supaya kami bisa dapat keadilan yang sebenar-benarnya. Kepada Bapak Menteri? Kepada Bapak Menteri, Bapak Presiden, mohon juga keadilannya. Sekian kami ucapkan, terima kasih banyak. Saya mau bertanya, Pak. Barangnya berupa apa saja yang? Barangnya besi, kaca, kayu balok-balok itu. Laporan itu sudah di Polres Tangsel. Jadi barangkali nanti bisa konfirmasi ke Reskrim Polres Tangsel. Pak Bambang, izin mau bertanya. Ini awalnya Bapak beli tanah ini dari mana dan apakah Bapak kenal dengan JM ini sebelumnya? Terima kasih. Awalnya kami dikasih kenal sama salah satu orang yang namanya Aseng Johnny Abraham Thanos namanya. Jadi itu dia sebagai perantara karena masalahnya masih ada antara ahli waris itu bersengketa di pengadilan, bahwa aku nggak bisa beli keadaan yang seperti begitu. Jadi aku minta supaya nanti kalau sudah selesai, sudah putus Mahkamah Agung, baru aku bisa beli. Maaf Pak Bambang, ya. Berapa banyak kerugian Pak Bambang dari sebelum kuasa lahan tadi? Kerugian itu kira-kira dari kehilangan gudang-gudang dihancurkan, kontainer diangkut, itu dihancurin, itu kira-kira kurang lebih 3M lebih, kurang lebih. Kemudian tahun berapa Pak Bambang kejadian tersebut di bulan Agustus tahun 2002. Pak pengacara, ini gimana nih? Sebenarnya kan tanah ini sebenarnya udah clear ya, sebenarnya nggak ada sangkutan dengan ahli waris ini. Tetapi masuklah namanya orang yang berinisial JM ini yang menguasai tanah Pak Bambang ini. Sebenarnya gimana kronologi hukumnya? Justru itu kami minta pertanggungjawaban kepada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sudah mengirimkan tim berkaitan ada pengaduan yang seolah-olah Pak Bambang ini melakukan kesewenang-wenangan berkaitan proses penerbitan sertifikat. Tapi kepala kantor BPN. Yang kedua, yang memverifikasi itu bukan Pak Bambang, tapi Balai Lelang Negara, di mana Balai Lelang itu yang dahulunya para ahli waris itu berebut mulai dari gugatan pertama, banding, dan kasasi. Itu majelis hakim memutuskan bahwa para ahli waris berhak. Jadi tidak ada satu yang mengatakan si A
menjadi ahli waris. Di putusan majelis hakim mengatakan, diputuskan ahli waris itu berhak, 4 orang ahli waris berhak 1/4 masing-masing. Yang kami sesalkan adalah tim intelijen dari Mahkamah Agung sangat tergesa-gesa. Yang kami sesalkan adalah bahwa sertifikat ini adalah produk negara. Tentu harus melalui proses yang sudah diatur, baik itu melalui peradilan perdata maupun PT UN. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus objektif secara menyeluruh menilainya. Kalau terus seperti ini bagaimana coba? Saya juga mantan intel juga, saya Pak. Saya purnawirawan juga. Informasi intel yang belum selesai, belum finish, namun dikirimkan kepada Jaksa Agung, kepada Jaksaan Tinggi, Jaksa Negeri, sesuatu hal yang belum diputuskan oleh pengadilan keabsahannya, namun seolah-olah sudah diputus oleh tim intelijen dari Kejaksaan Agung. Jadi kami mohon dengan sangat kepada Bapak Jaksa Agung, kami percaya dan yakin dengan semangat Bapak membentuk tim mafia tanah, namun kami juga sebagai korban dari mafia tanah. Jangan dari klien kami yang diverifikasi. Saudara John Tanus pun, John Morin pun kami minta supaya diverifikasi sehingga ada keseimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan penyerobotan maupun pencurian barang-barang yang sudah jelaskan Pak Bambang. Saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, berkas kami sudah kami laporkan, baik itu melalui Polda Metro Jaya, Kapolres Tangerang Selatan, Polsek Curug maupun Kapolres Tangerang Selatan. Semua andek Bapak, berhenti. Bagaimana masyarakat yang di bawah ini? Pak Bambang sudah tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Apabila ini tidak diluruskan, tidak menutup kemungkinan banyak korban-korban lain yang berada di celah adanya tim mafia tanah. Tim mafia tanah yang pada sesungguhnya yang melaporkan adalah pelaku dari penyerobotan tanahnya Pak Bambang. Itu barangkali rekan-rekan. Jadi saya berharap suara kami, suara Pak Bambang adalah suara murni seorang warga negara yang baik, membeli tanah dengan uangnya pribadi, namun di negara yang merdeka ini, negara yang bermartabat, yang hukumnya harus ditegakkan, adanya penyerobotan, adanya tindakan premanisme, pencurian, perampokan yang secara nyata, ada Kapolsek, ada Kapolres. Saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, mohon diperiksa siapapun penyidiknya yang bertanggung jawab berkaitan dengan laporan kami. Pak Advokat, mohon izin satu pertanyaan lagi sebelum ke para legalnya. Ini kan artinya sebelum Bapak Bambang ini membeli tanah ini, artinya udah ada ikrah dari Mahkamah Agung bahwa tanah itu udah nggak ada masalah lagi. Sekarang alasnya inisial JP ini menguasai tanah ini apa sebenarnya? Justru kami akan pertanyakan kepada majelis, kepada Mahkamah Agung. Jaksa Agung. Kami akan pertanyakan, makanya kami somasi ini agar kami diberikan ruang. Jangan belum apa-apa, belum selesai, semuanya disebar. Jadi seolah-olah klien kami sudah tidak benar. Tidak benar. Jadi kami supaya diberikan ruang. Pak paralegal, mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Sebenarnya Bapak ini siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rosi dari Paralegal, yaitu Bismaraya, termasuk Media Center. Untuk selama ini kami pernah datang ke TKP, yaitu ke Desa Kadu, Kecamatan Curug. Saat itu kami sempat datang berdua dengan teman kami, dikawal oleh Pak RT Saipudin, yaitu RT setempat. Pas kami masuk ke dalam sekitar 3-40, yaitu
hewan peliharaannya itu anjing. Kami dikejar sampai masuk ke dalam. Pas di dalam sekitar keluar 40 sampai 50 memangnya keluar dari mes tersebut sekitar 4 sampai 50-an. Yaitu kami didorong keluar untuk tidak boleh ada di dalam lagi. Sekitar 3-4 bulan yang lalu. Terima kasih. Itu udah buat laporan apa belum, Pak? Sudah, waktu itu kami mencoba mengirimkan somasi tempat tanahnya Pak Bambang yang dibeli dengan uangnya, tapi ternyata ada premanisme. Pak Pok, itu kan ada kemarin ada informasi bahwa BPN juga masukin pekarangan Pak Bambang ini tanpa izin. Ini gimana kronologi? Ya itu kami akan pertanyakan. Mudah-mudahan minggu depan saya akan somasi Kepala Desa Kadu dengan Kepala Kantor Pertanahan BPN Tangerang Selatan. Biar bagaimanapun juga saat sekarang sertifikat atas nama Pak Bambang Sutrisno itu masih sah, masih legal. Belum ada gugatan dari siapapun. Tidak sepatutnya Bapak Kades, Bapak Kakan memerintahkan anggotanya memasuki tanahnya Pak Bambang tanpa terlebih dahulu memberikan informasi, memberikan surat dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin di negara yang merdeka ini telah terjadi hal-hal yang sangat bertentangan dengan aturan, dengan kaidah hukum. Bagaimana bisa memberikan contoh teladan bagi masyarakat, sementara para petugas itu sendiri tidak taat kepada hukum itu sendiri. Jadi petugas BPN ini memasukin pekarangan ini artinya sebelumnya atas rekomendasi dari surat Jaksa Agung Muda Intelijen. Makanya kami langsung kirim klarifikasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. Seharusnya tetap asas keseimbangan, bahwa saat sekarang Pak Bambang adalah pemilik sah. Seharusnya diberikan tembusan. Paling tidak tanah itu dibeli oleh uang pribadinya Pak Bambang, bukan dari uang negara. Tentu harusnya para tim, para anggota yang berkaitan dengan pemeriksaan dan apapun itu namanya harusnya memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Oke. Atau jangan-jangan mereka berada di balik premanisme, di balik orang-orang yang selama ini berdalih sebagai korban dari mafia tanah. Oke. Mohon izin Pak Advokat, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Untuk kedepannya ini dari tim kuasa hukum dari Pak Bambang ini, apa langkah hukumnya selanjutnya? Langkah hukum kami tetap kami mengedepankan hierarki. Kami berharap surat kami mendapatkan tanggapan dan memberikan ruang antara Pak Bambang dengan para pihak supaya proses itu terang benderang. Yang kedua, berkaitan adanya perilaku tindakan kejahatan, pencurian, mengambil barang yang jelas-jelas nyata adalah barangnya Pak Bambang yang dibeli dengan uang pribadinya. Saya berharap kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kami minta perlindungan hukum bahwa ada dugaan penyerobotan tanah, pencurian yang dilakukan oleh dengan cara premanisme, dengan cara yang tidak benar. Apabila berkaitan dengan para penyidik, baik itu di Polsek, di Polres, kami berharap mohon dievaluasi agar tidak terjadi di kemudian hari yang bisa merugikan masyarakat. Kami hanya memohon keadilan. Kami tujukan kepada Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda. Kami berharap kejadian Pak Bambang ini tidak terulang kembali bagi masyarakat yang susah, masyarakat kecil. Itu barangkali.